Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali di channel Sahabat Doa. Melalui channel ini kami akan mendukung saudara di dalam doa. Kalau saudara rindu setiap hari kami hadir menjadi sahabat doa saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan segala topik doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan membacakan dan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman tersebut adalah dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Puji Tuhan saudara. Di dalam konteks ini, Yesus mengajarkan satu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan kepada mereka bahwa mereka seharusnya tidak jemu-jemu untuk berdoa kepada Allah. Hari ini saudara, kita akan datang lagi kepada Tuhan untuk berdoa. Dan mungkin ada doa-doa saudara, ada topik doa saudara yang sudah sekian lama saudara naikkan di hadapan Tuhan, yang sudah sekian lama sudah saudara doakan, namun saudara belum mendapatkan jawaban doa. Di dalam konteks firman Tuhan ini, firman Allah menegaskan bahwa murid-muridnya, termasuk saya dan saudara, kita tidak boleh jemu-jemu berdoa. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh berhenti. Kita harus terus datang kepada Tuhan, berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan sampai kita melihat Allah menyatakan mujizatnya, Allah menjawab doa-doa kita. Ketika Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak boleh jemu-jemu berdoa saudara, dia memberi satu perumpamaan kepada mereka bahwa ada seorang hakim yang tidak takut Tuhan dan tidak menghormati seorang pun di satu kota. Dan kemudian ada seorang janda juga yang sedang bermasalah di kota itu. Dan kemudian dia datang terus kepada hakim ini. Karena dia di posisi yang benar, dia datang terus kepada hakim ini supaya dia dibela dalam masalah dan persoalannya karena dia benar di sana. Tetapi hakim ini pada awalnya menolak dan menolak. Tetapi sampai akhirnya karena janda ini terus datang kepada dia supaya perkaranya dibela, maka akhirnya hakim ini berkata dalam hatinya bahwa walaupun dia tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu terus dan terus datang kepada dia dan menyusahkan dia dan jangan-jangan bahkan nanti menyerang dia, akhirnya dia membenarkan dan membela perkara janda ini yang memang ada di posisi yang benar. Lalu kemudian Yesus menegaskan kepada muridnya, camkan itu. Camkan apa yang dikatakan hakim tersebut.
Dan Yesus berkata bahwa apalagi Tuhan, tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang yang siang malam berseru kepada Dia? Itu ada di ayat yang ke-7, saudara. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Jadi artinya, saudara, bahwa Tuhan juga pasti akan membela umat-umatnya, membela anak-anaknya, membela saya dan saudara. Dan ada ditegaskan di sini, saudara, kalimat bahwa yang siang malam berseru kepada Dia. Artinya apa? Tidak henti-hentinya, tidak menyerah, tetapi terus berseru, terus berdoa. Mungkin ada saudara yang sudah sekian lama berdoa, tapi sampai saat ini doa saudara belum dijawab. Teruslah berdoa. Dan saya pun hari ini akan terus mendukung saudara dalam doa. Apapun masalah, apapun persoalan saudara, apapun penyakit saudara, sampai saat ini saudara belum mengalami jawaban Tuhan, teruslah berdoa saudara. Teruslah berdoa, karena Tuhan pasti akan menjawab saudara. Dan saya akan terus juga mendukung dan menopang saudara dalam doa, dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan membela. Jangan berhenti, jangan menyerah saudara. Teruslah berdoa. Dan dikatakan juga saudara di ayat 7 itu, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Yesus mau menegaskan bahwa Tuhan Allah kita tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Artinya apa saudara? Sekalipun saat ini doa kita belum dijawab, Allah sudah menetapkan satu waktu yang tepat, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu kapan paling tepat kita mendapatkan jawaban dari doa-doa kita. Artinya Dia pasti akan menjawab kita, dan Dia pasti akan menjawab kita tepat pada waktunya. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu. Kalau saat ini doa saudara belum dijawab, teruslah berdoa saudara, karena akan tiba waktunya, tepat pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sesuai dengan kemahatauannya. Dia akan menjawab doa kita saudara. Lalu kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi ini? Artinya selain kita harus tetap tekun berdoa saudara, dan tidak pernah menyerah, hal berikutnya juga yang sangat penting yang ditegaskan di sini adalah, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi ini? Hal terakhir yang Dia tegaskan sehubungan dengan doa tadi adalah bahwa adakah iman? Apakah kita telah menaikkan doa-doa kita dengan iman, keyakinan bahwa Tuhan peduli dan Tuhan pasti akan menjawab kita? Saat ini saudara, kita akan berdoa lagi bersama. Tapi apakah saudara masih percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab saudara? Apakah saudara masih yakin bahwa Tuhan sanggup menjawab doa saudara? Tuhan berkuasa menjawab doa saudara. Apakah saudara sakit? Apakah masalah saudara besar? Sesulit apapun masalah dan persoalan saudara, separah apapun penyakit saudara, apakah saudara masih yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doa dan permohonan saudara? Saudara, hari ini kita akan bersama-sama lagi berdoa. Saudara tidak sendiri. Saya akan mendukung saudara di dalam doa. Kami akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan bersama-sama bersepakat menaikkan doa-doa saudara, menaikkan segala pergumulan saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, ketahuilah bahwa Allah pasti akan menjawab saudara ketika saudara terus-menerus berdoa kepada Dia. Tidak menyerah, tidak bosan-bosannya untuk terus berseru sekalipun saudara belum melihat jawaban doa saudara. Dan yang kedua, saudara tetap percaya, apapun kondisinya saudara tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa saudara. Maka dengan demikian saudara akan melihat Tuhan campur tangan dan Tuhan menyatakan mujizatnya. Puji Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan, percayalah Allah mendengar dan sanggup menjawab saudara. Teruslah berdoa dan percaya Tuhan sanggup menjawab saudara. Biar firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara saat saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.
Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini kita akan kembali menaikkan segala pergumulan dan permohonan doa saudara di hadapan Tuhan. Saya akan mendukung saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap penuh kerendahan hati dan penuh penyerahan kepada Tuhan saudara. Percaya Tuhan Allah peduli kepada saudara dan Dia Allah yang sanggup menolong saudara dalam segala pergumulan saudara. Ketika kita datang dengan bersepakat, dengan bersatu hati di hadapannya, percaya Dia dengar dan Dia akan menjawab segala permohonan kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saya mengajak saudara untuk berdoa, berseru kepada Tuhan, menyerukan segala pergumulan pribadi saudara. Mungkin ada saat ini yang menjadi masalah pribadi saudara. Mungkin ada saat ini yang menjadi pergumulan dan kerinduan saudara yang paling dalam, yang tidak ada orang yang mengerti, tetapi saudara rindu Tuhan campur tangan di sana. Silakan naikkan doa, pergumulan, permohonan, kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Saya mendukung saudara di dalam doa. Mari naikkan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini dan sedang menaikkan doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Mereka sedang menaikkan permohonan mereka, pergumulan mereka, kerinduan mereka di hadapan-Mu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Saat ini campur tanganlah Engkau dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkaryalah Engkau dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Bapa, Engkau sanggup menjawab mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Percaya saudara bahwa apa yang telah saudara panjatkan saat ini, Allah mendengar saudara dan Allah pasti menjawab saudara. Terus berharap kepada Tuhan, terus percaya Tuhan Allah yang peduli kepada saudara, Tuhan Allah yang sanggup menjawab doa dan pergumulan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita akan menaikkan doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi beban saudara saat ini, saya rindu berdoa. Mungkin ada saudara yang saat ini ditindih oleh beban berat. Ada saudara yang sedang mengalami masalah persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Sekalipun mungkin saat ini tidak ada orang yang tahu, tetapi dengar saudara, Allah tahu dan Allah peduli dan Dia sanggup untuk menolong saudara. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa. Saudara yang sedang ada dalam pergumulan berat, saudara yang sedang memikul beban dan persoalan yang berat, mari datang kepada Tuhan. Serahkan pergumulanmu, serahkan beban persoalanmu kepada Tuhan. Saya mendukung doa saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang memikul beban berat, yang sedang memikul persoalan yang berat. Bapa, Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, Tuhan jamah anak-anak-Mu, Tuhan lawat anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban berat mereka saat ini, angkat dengan kuasa tangan-Mu yang ajaib dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban persoalan anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Alami kelegaan daripada Tuhan. Dia Allah yang mengangkat segala beban persoalan saudara. Dia mengangkat segala beban berat hidupmu dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus segala beban persoalan saudara ditanggalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan,
segala beban dan persoalan anak-anak-Mu sudah Engkau angkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Apapun yang menjadi beban dan persoalan anak-anak-Mu, Tuhan yang campur tangan dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, sanggup melakukan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, saudara, saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara, sebutkan di hadapan Tuhan, serukan di hadapan Tuhan, dan percaya Dia sanggup menjawab saudara. Percaya Dia campur tangan atas penyakit saudara. Dan kemudian saat ini angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sedang sakit saat ini. Dan percayalah bahwa tangan Tuhan sedang terulur, menumpangkan tangannya atas saudara, dan mujizatnya sedang bekerja. Mari saudara, naikkan seruan itu di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, mereka yang sedang berdoa bagi penyakit yang sedang mereka alami, mereka sedang menumpangkan tangan atas penyakit yang sedang mereka alami. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah tangan-Mu terulur, biarlah tangan-Mu menjamah, melawat dan menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit anak-anak-Mu dicabut, disembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Kuasanya sedang bekerja untuk menyembuhkan saudara. Kalau saat ini saudara melihat mujizat sedang terjadi, kuasa Allah sedang menjamah tubuhmu dan menyembuhkan engkau. Mari saksikan saudara, saksikan, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diteguhkan. Mari tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini. Saksikan mujizat yang sedang saudara alami. Kalau saat ini saudara masih melihat penyakit itu masih ada di sana, jangan goyah. Percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Percaya bahwa Tuhan sedang melakukan mujizatnya. Dia tidak tinggal diam. Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang pasti menjawab saudara. Dalam nama Yesus, biarlah segala penyakitmu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Mari saudara, naikkan situasi dan keadaan keluarga saudara di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memberkati keluarga-keluarga saudara. Bapa di sorga, jamah, lawat dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati kiranya keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah keluarga apapun yang menjadi masalah di tengah keluarga mereka, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan beri jalan keluar. Tuhan nyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati hubungan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Biar suami istri terjalin hubungan yang intim, hubungan yang harmonis, hubungan yang takut akan Tuhan. Berkati suami istri dalam nama Yesus. Berkati juga orang tua dan anak. Biarlah hubungan orang tua dan anak juga adalah hubungan yang dekat, akrab dan intim ya Tuhan. Berkati, biar orang tua dan anak nyata di sana kasih-Mu di tengah-tengah mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati semuanya ya Tuhan. Campur tangan-Mu di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Berkati mereka, biarlah di tengah keluarga mereka terjadi
keharmonisan ya Tuhan, kedamaian dan ketentraman dalam nama Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi pekerjaan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, biarlah Tuhan yang campur tangan. Saudara, sebutkan apa yang menjadi pekerjaan-Mu, biar Tuhan yang campur tangan di tengah pekerjaan-Mu. Harapkan mujizat dari Tuhan. Bapa di sorga, berkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu. Hamba berdoa bagi para petani. Mereka adalah orang-orang yang berjasa, yang menyediakan bahan konsumsi bagi bangsa ini Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani. Berkati mereka, berkati apa yang mereka tanam, berikan kesehatan bagi mereka, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu ada di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati apa yang mereka tanam, berkati semuanya bisa berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pegawai. Berkati para pegawai. Tuhan campur tangan, biar mereka bekerja dengan segenap hati dan hidup mereka berdampak dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah karir mereka bisa menanjak di dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu para pegawai dalam nama Yesus. Berkati juga ya Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para tenaga medis, di mana dalam kondisi pandemi seperti ini, biarlah Tuhan yang tetap menjagai, Tuhan tetap melindungi mereka, Tuhan tetap menyertai mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, para tenaga medis, dokter, perawat, semuanya, bidan, berkati mereka semuanya dimanapun mereka bekerja mengabdi saat ini. Berkati mereka, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Kesehatan selalu menjadi bagian mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang merupakan para pebisnis, para pengusaha. Tuhan juga yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, berkati segala usaha mereka, biar usaha mereka bisa maju, berkembang demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan para pengusaha, para pebisnis ya Tuhan, dalam nama Yesus. Ajar mereka berusaha dan berbisnis sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang masih dalam pendidikan. Mereka sedang menempuh pendidikan mereka. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu, biar muncul orang-orang yang cerdas ya Tuhan. Biar muncul orang-orang yang berpendidikan di tengah-tengah anak-anak-Mu. Itu sebabnya berkati pendidikan mereka. Biar mereka bisa menjadi berkat bagi bangsa, menjadi berkat bagi di tengah keluarga mereka, menjadi berkat juga di tengah gereja dan pekerjaan Tuhan, dan semuanya jadi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati studi mereka Tuhan dalam nama Yesus. Berkati juga masa depan setiap anak-anak-Mu, sekalipun kondisi ini membuat semuanya mungkin gelap ke depan, tetapi kami punya Allah yang menjamin kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan kiranya yang campur tangan menjamin masa depan anak-anak-Mu. Berkaryalah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang tahu, Engkau yang mengenal kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Ini doa kami Tuhan, ini seruan kami. Kami datang kepada Bapa dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan pasti menjawab doa dan pergumulan saudara. Percaya Tuhan peduli, Tuhan menjawab saudara. Dan saat ini saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara,
dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Dan bagi saudara yang rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di video ini, saudara, di dalam channel ini. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati saudara. Percaya firman Allah dan doa-doa yang telah kita naikkan itu menjadi berkat bagi saudara. Doamu dijawab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.